Kembali lagi di kisah Abu Nawas. Jangan lupa subscribe dan like dengan penuh kisah menariknya. Mengangkat masjid. Dikisahkan, pada masa pemerintahan Raja Harun al-Rasyid, hiduplah seorang cerdik cendekia yang bernama Abu Nawas. Dia adalah orang yang sangat-sangat cerdik. Karena kecerdikannya itu, ia diangkat menjadi penasehat Raja Harun al-Rasyid. Suatu ketika Baginda Raja dan penasehatnya ini sedang duduk di teras masjid sambil berbincang-bincang mengenai rencana Baginda yang akan memperluas bangunan istana. Namun hal itu terkendala oleh letak masjid yang bakal terkena dampak perluasan istana tersebut. Kemudian Baginda Raja pun meminta saran kepada Abu Nawas sang penasehat. Bagaimana pendapatmu tentang cara memindahkan masjid ini? Tetapi jangan sampai masjid ini rusak karena saya suka akan keindahan masjid ini, kata Baginda Raja. Mendapat pertanyaan begitu, Abu Nawas pun berpikir sejenak. Begini Baginda, bagaimana kalau Baginda membuat sayembara? Barang siapa yang bisa memindahkan masjid ini, maka Raja akan memberikan hadiah yang besar, ujar Abu Nawas. Dengan saran penasehatnya ini, Baginda Raja pun setuju. Baiklah kalau begitu, segera umumkan kepada rakyat, barang siapa yang dapat memindahkan masjid tanpa ada kerusakan sedikit pun, maka akan kuberi unta sebanyak 50 ekor, kata Baginda Raja. Maka diumumkanlah sayembara Baginda Raja ini ke masyarakat, sehingga gemparlah rakyat atas sayembara Raja tersebut. Banyak rakyat yang mendaftar dengan tim-tim yang bervariasi jumlahnya. Hingga pada hari yang telah ditentukan, maka seluruh rakyat berkumpul di depan masjid yang akan dipindahkan tersebut. Wahai rakyatku yang kucintai, aku mengadakan sayembara ini untuk membuat istana supaya lebih megah, sehingga bangsa lain akan lebih hormat dengan negara kita. Barang siapa yang mampu memindahkan masjid ini, maka aku akan berikan kepadanya 50 ekor unta yang gemuk-gemuk, kata Baginda Raja Harun al-Rasyid. Rakyat pun menyambutnya dengan tepuk tangan. Hingga akhirnya tibalah saatnya sayembara dimulai. Namun dari para peserta yang mendaftar ini tidak ada satupun yang sanggup memindahkannya, sehingga Baginda Raja pun menjadi bingung. Kenapa dari peserta sayembara yang jumlahnya ratusan orang tersebut tidak ada yang mampu mengerjakannya? Di tengah kegundahan Baginda Raja ini, majulah Abu Nawas ke depan Baginda dan seluruh rakyat yang berkumpul. Baginda, izinkanlah hamba yang melaksanakan tugas ini sendirian, karena para peserta sudah tak ada yang sanggup, ujar Abu Nawas. Sendirian? Tanya Baginda Raja penasaran. Iya Baginda, jawab Abu Nawas meyakinkan. Apa kamu sanggup penasehat? Tanya Baginda lagi. Sanggup Baginda, tapi ada syaratnya, jelas Abu Nawas. Apapun syaratnya pasti ku penuhi, kata Baginda dengan penuh semangat. Benarkah Baginda akan memenuhi syarat saya? Tanya Abu Nawas memastikan. Benar, coba katakan, kata Baginda. Masjid ini akan saya pikul sendirian, asalkan ada yang mau meletakkannya di atas pundak saya, kata Abu Nawas. Raja pun berpikir bagaimana cara meletakkan sebuah masjid di atas pundak Abu Nawas. Sedangkan peserta yang ratusan orang saja tidak ada yang sanggup menggeser sedikit pun masjid ini. Kemudian Raja pun berkata kepada Abu Nawas, "Sebenarnya apa maksudmu Abu Nawas?" Tanya Baginda. Sebesar itulah beban yang ada di pundak Baginda untuk memakmurkan rakyat. Bila dibandingkan hanya memikirkan keindahan istana raja yang tidak begitu penting, maka lebih utamakan kemakmuran rakyat terlebih dahulu, kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas tersebut, Baginda Raja Harun al-Rasyid pun mengerti maksudnya. Terima kasih karena engkau telah mengingatkanku untuk lebih arif dalam memimpin kerajaan ini, kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. Kemudian atas perintah Raja, diadakanlah pesta untuk rakyat.
Semua ditanggung biayanya oleh Baginda Raja. Terhindar kemarahan istri, diam-diam ternyata Abu Nawas memiliki istri yang pencemburu. Pada saat Abu Nawas sering pulang larut malam, sang istri selalu marah-marah kepadanya. Pada suatu hari, Abu Nawas keluar rumah hingga larut malam. Hal ini membuat istrinya merasa gelisah dan emosi karena sudah berjam-jam menunggu di rumah. Dia pun tidak bisa tidur gara-gara Abu Nawas belum pulang. Bahkan sang istri telah menyiapkan suatu rencana untuk memarahi Abu Nawas ketika dia pulang nanti. Waktu pun sudah beranjak larut malam, di luar begitu gelap, tetapi Abu Nawas belum juga kembali pulang. Tiba-tiba saja dalam kondisi seperti itu, terdengar suara orang yang hendak masuk dari jendela rumah yang terbuat dari kayu. Mendengar suara itu, istri Abu Nawas pun langsung siap siaga untuk melancarkan aksinya. Dia menuju jendela rumah sambil memegang sepotong kayu berukuran lumayan besar. Dia berpikir bahwa Abu Nawas sengaja masuk rumah melalui jendela karena takut dimarahi oleh istrinya. Tak lama kemudian, masuklah seseorang melalui jendela yang ukurannya relatif kecil itu. Dalam kondisi yang gelap, wajah orang tersebut tak kelihatan. Akan tetapi istri Abu Nawas yang sudah tersulut emosinya langsung saja memukulkan kayu yang dibawanya ke orang tadi. Dia memukul secara membabi buta hingga membuat orang yang dikira suaminya itu jatuh tak berdaya ke lantai. "Ampun, ampun," ujar orang tersebut. Tentu saja pukulan membabi buta yang dilakukan istri Abu Nawas tersebut membuat orang itu terkapar tak berdaya di lantai rumah. Istri Abu Nawas pun merasa puas dengan tindakannya ini, menganggap bahwa perlakuan itu setimpal dengan kesalahan suaminya, Abu Nawas. "Ayo cepat bangun, lain kali jangan diulangi lagi dengan pulang larut malam," kata istri Abu Nawas dengan nada tinggi. Setelah ditunggu beberapa menit, orang tersebut tidak bangkit-bangkit dari pingsannya. Istri Abu Nawas pun mulai penasaran dengan keadaan orang tersebut. Dalam keadaan cahaya yang kurang itu, istri Abu Nawas berusaha melihat dengan seksama orang yang telah dipukulnya tadi. Dan betapa kagetnya istri Abu Nawas, ternyata orang yang dipukulnya tadi bukan suaminya. Dia tidak mengenal sama sekali wajah orang yang dipukulnya itu. Dalam kondisi seperti itu, istri Abu Nawas kemudian menyebut orang itu sebagai pencuri, pun kemudian berteriak sekeras-kerasnya. "Ada pencuri, tolong, tolong, tolong," teriak istri Abu Nawas ketakutan. Tentu saja teriakan istri Abu Nawas membuat warga di sekitar rumah Abu Nawas berhamburan keluar ingin menangkap pencuri tersebut. Tak lama kemudian, banyak warga yang sudah berkumpul di rumah Abu Nawas. Mereka kemudian menangkap dan mengikat pencuri yang masih pingsan di lantai rumah. Para warga pun terkejut dengan kejadian tersebut, karena ada seorang pencuri yang dapat ditangkap dan ditaklukkan oleh seorang wanita. Bahkan pencuri itu babak belur dipukuli oleh istri Abu Nawas. Wah, hebat sekali, pencuri ini sampai pingsan tak berdaya di lantai. Mungkin butuh berminggu-minggu agar bisa pulih kembali seperti sedia kala, kata salah satu warga. "Maaf Pak, saya tak bermaksud menyakitinya. Apalagi sampai separah itu, hanya suatu kekeliruan saja," kata istri Abu Nawas berusaha menjelaskan. "Kekeliruan bagaimana?" tanya warga tersebut. "Tadi dia masuk melalui jendela dapur. Saya kira suami saya yang baru pulang. Makanya langsung saja saya pukuli tanpa ampun," jelas istri Abu Nawas lagi. Tak berapa lama kemudian Abu Nawas pun datang di tengah-tengah mereka, terkejut melihat banyaknya warga yang berkumpul di rumahnya. Setelah mendengar cerita pencuri yang babak belur dihajar istrinya, dia pun tersenyum kecut dan bersyukur dalam hati, "Untung saja bukan saya yang dihajar. Makanya jangan main pukul,
Beginilah akibatnya, kata Abu Nawas. Meskipun demikian, Abu Nawas merasa bangga dengan istrinya yang sanggup melumpuhkan pencuri seorang diri. Kisah Abu Nawas dan raja yang ingin menguji kejujuran. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Raja Harun al-Rasyid duduk termenung di taman istananya. Angin berhembus pelan, membawa aroma bunga mawar yang bermekaran, namun hatinya terasa gelisah. Ia baru saja mendengar laporan dari wazirnya bahwa di pasar, banyak pedagang yang menipu pembeli dengan timbangan palsu, barang tiruan, bahkan kata-kata manis yang menyesatkan. Bagaimana mungkin negeri yang makmur ini bisa bertahan kalau rakyatnya suka berbohong? Gumam sang raja dengan nada sedih. Di sampingnya berdiri wazir setia, Ja'far. "Tuanku," katanya pelan, "mungkin kita perlu mencari tahu siapa di antara rakyat yang masih menjunjung kejujuran." Raja mengangguk. "Kau benar, Ja'far. Tapi siapa yang bisa melakukannya dengan cara yang cerdik dan adil?" Ja'far tersenyum tipis. "Hanya ada satu orang yang bisa melakukannya, tuanku." "Siapa?" tanya raja penasaran. "Abu Nawas." Pemanggilan Abu Nawas. Tak lama kemudian, Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia datang dengan mengenakan jubah lusuh dan sorban yang agak miring, penampilan khasnya yang sederhana namun selalu menandakan otak yang bekerja tajam. "Wahai Abu Nawas," ujar raja dengan nada serius, "aku ingin tahu, masih adakah rakyatku yang benar-benar jujur? Aku ingin kau cari orang itu untukku. Jika ada, aku akan memberinya hadiah emas seberat timbangan kepalanya sendiri." Abu Nawas tersenyum. "Baik, tuanku. Tapi izinkan hamba yang menentukan cara untuk mengujinya." Raja menatap tajam. "Baik, tapi ingat, aku tidak ingin permainan. Aku ingin kebenaran." "Jangan khawatir, tuanku," kata Abu Nawas sambil menunduk. "Kebenaran akan datang, meski sering terlambat dan berpakaian seperti lelucon." Pengumuman di pasar Baghdad. Keesokan harinya, Abu Nawas berdiri di tengah pasar Baghdad. Ia memukul gong kecil sambil berteriak, "Wahai penduduk Baghdad, dengar baik-baik. Raja Harun al-Rasyid mencari orang yang paling jujur di seluruh negeri. Barang siapa datang ke istana besok pagi dengan hati dan kata yang jujur, akan mendapat hadiah besar dari Baginda. Tapi, siapapun yang ternyata berbohong akan dicambuk di depan raja." Kerumunan pasar pun riuh. Para pedagang saling berpandangan. "Kalau aku datang, nanti dikira bohong," kata seorang penjual buah. "Tapi kalau aku tak datang, berarti aku tidak jujur," sahut pedagang lain. Beberapa orang mencoba meyakinkan diri, namun ketakutan akan cambuk membuat mereka batal datang. Sementara itu, Abu Nawas hanya tersenyum kecil dari jauh. Ia tahu, ujian kejujuran sering kali gagal bukan karena orang tak tahu benar salah, tapi karena takut pada akibatnya. Hari ujian kejujuran. Keesokan harinya, halaman istana tampak sepi. Hanya suara burung yang berkicau di taman. Para penjaga sudah siap berjaga di depan gerbang istana, tapi tak ada satupun rakyat yang datang. Hanya satu sosok yang melangkah perlahan menuju pintu istana, Abu Nawas sendiri. Raja yang melihatnya dari balkon segera memerintahkan agar ia dibawa masuk. "Wahai Abu Nawas," ujar sang raja sambil tertawa kecil, "di mana orang-orang jujur itu? Apakah hanya engkau yang tersisa di Baghdad?" Abu Nawas menunduk hormat, lalu berkata dengan tenang, "Tuanku, mereka semua takut. Mereka khawatir jika mereka datang,
mereka justru akan dianggap berbohong dan dihukum. Maka mereka memilih diam. Tapi hamba datang karena ingin tahu, apakah tuanku benar-benar akan memberi hadiah seperti yang dijanjikan, ataukah hanya ingin mencari kambing hitam untuk dicambuk. Raja terkejut, lalu tertawa keras. Jadi, kau malah balik mengujiku, Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum cerdas. Benar, tuanku. Karena kejujuran tidak hanya diuji oleh rakyat terhadap raja, tapi juga oleh raja terhadap janjinya. Suasana istana menjadi hening. Wazir Jafar menatap Abu Nawas kagum, sementara para pengawal berbisik-bisik memuji keberaniannya. Memindahkan istana raja. Baginda Raja baru saja membaca kitab tentang kehebatan Raja Sulaiman yang mampu memerintahkan para jin untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis di dekat istananya. Baginda tiba-tiba merasa tertarik. Hatinya mulai tergelitik untuk melakukan hal yang sama. Mendadak beliau ingin istananya dipindahkan ke atas gunung agar bisa lebih leluasa menikmati pemandangan di sekitar. Dan bukankah hal itu tidak mustahil bisa dilakukan karena ada Abu Nawas yang amat cerdik di negerinya? Tanpa membuang waktu, Abu Nawas segera dipanggil untuk menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Setelah Abu Nawas dihadapkan, Raja pun berkata kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, engkau harus memindahkan istanaku ke atas gunung agar aku lebih leluasa melihat negeriku," kata Baginda sambil melirik reaksi Abu Nawas. Abu Nawas tidak langsung menjawab, ia berpikir sejenak hingga keningnya berkerut. Tidak mungkin menolak perintah Baginda kecuali kalau memang ingin dihukum. Akhirnya Abu Nawas terpaksa menyanggupi proyek raksasa itu. Ada satu lagi, permintaan dari Baginda, yakni pekerjaan itu harus diselesaikan hanya dalam waktu sebulan. Abu Nawas pun pulang dengan hati yang bingung. Setiap malam ia hanya berteman dengan rembulan dan bintang-bintang. Hari-hari dilewatinya dengan kegundahan. Tak ada hari yang lebih berat dalam hidup Abu Nawas kecuali hari-hari itu. Tetapi pada hari ke-9 ia tidak lagi merasa gundah gulana. Keesokan harinya Abu Nawas menuju istana, menghadap Baginda untuk membahas pemindahan istana. Dengan senang hati Baginda Raja pun mendengarkan apa yang ingin dikatakan Abu Nawas. "Ampun tuanku, hamba datang ke sini hanya untuk mengajukan usul untuk memperlancar pekerjaan hamba nanti," kata Abu Nawas. "Apa usul itu?" tanya Baginda. "Hamba akan memindahkan istana Paduka yang mulia tepat pada hari raya Idul Kurban yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi," kata. "Hamba akan memindahkan istana Paduka yang mulia tepat pada hari raya Idul Kurban yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi," kata Abu Nawas. "Kalau hanya itu usulmu, baiklah," kata Baginda. "Satu lagi Baginda," Abu Nawas menambahkan. "Apa lagi?" tanya Baginda. "Hamba mohon Baginda menyembelih 10 ekor sapi yang gemuk untuk dibagikan langsung kepada para fakir miskin," kata Abu Nawas. "Usulmu ku terima," jawab Baginda menyetujui. Abu Nawas pun pulang dengan perasaan riang gembira. Kini tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Toh nanti bila waktunya sudah tiba, ia pasti akan dengan mudah memindahkan istana Baginda Raja. Jangankan hanya memindahkan ke puncak gunung, ke dasar samudera pun Abu Nawas sanggup. Desas-desus mulai tersebar ke seluruh pelosok negeri. Hampir semua orang harap-harap cemas.
Tetapi sebagian besar rakyat merasa yakin atas kemampuan Abu Nawas. Karena selama ini Abu Nawas belum pernah gagal melaksanakan tugas-tugas aneh yang dibebankan di atas pundaknya. Namun ada juga beberapa orang yang meragukan keberhasilan Abu Nawas kali ini. Saat-saat yang dinanti-nantikan pun tiba. Rakyat berbondong-bondong menuju lapangan untuk melakukan salat hari raya Idul Adha. Dan seusai salat, 10 sapi sumbangan Baginda Raja disembelih lalu dimasak dan kemudian segera dibagikan kepada fakir miskin. Kini giliran Abu Nawas yang harus melaksanakan tugas berat itu. Abu Nawas berjalan menuju istana diikuti oleh rakyat. Sesampainya di depan istana, Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja, "Ampun tuanku yang mulia, apakah istana sudah tidak ada orangnya lagi?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada," jawab Baginda Raja singkat. Kemudian Abu Nawas berjalan beberapa langkah mendekati istana, lalu berdiri sambil memandangi istana. Abu Nawas berdiri mematung seolah-olah ada yang ditunggu. Baginda Raja pun akhirnya tidak sabar. "Abu Nawas, mengapa engkau belum juga mengangkat istanaku?" tanya Baginda Raja. "Hamba sudah siap sejak tadi Baginda," kata Abu Nawas. "Apa maksudmu engkau sudah siap sejak tadi? Kalau engkau sudah siap, lalu apa yang engkau tunggu?" tanya Baginda masih diliputi perasaan heran. "Hamba menunggu istana Paduka yang mulia diangkat oleh seluruh rakyat yang hadir untuk diletakkan di atas pundak hamba. Setelah itu hamba tentu akan memindahkan istana Paduka yang mulia ke atas gunung sesuai dengan perintah Paduka," jawab Abu Nawas. Baginda Raja Harun al-Rasyid terpana. Beliau tidak menyangka Abu Nawas masih bisa terhindar dari hukumannya. Istana raja hancur karena lalat. Pada suatu hari Abu Nawas terlihat murung, hanya tertunduk lesu mendengarkan penuturan istrinya yang mengatakan kalau beberapa pekerja kerajaan atas titah Raja Harun membongkar rumahnya. Raja berdalih bahwa itu dilakukan karena bermimpi kalau di bawah rumahnya terpendam emas dan permata yang tak ternilai harganya. Namun setelah mereka terus-menerus menggali, ternyata emas dan permata tidak juga ditemukan. Parahnya, sang raja juga tidak mau meminta maaf atau mengganti rugi sedikit pun kepada Abu Nawas. Karena itulah Abu Nawas sakit hati dan memendam rasa dendam kepada perusak rumahnya. Lama Abu Nawas memeras otak, namun belum juga ia menemukan muslihat untuk membalas perbuatan Baginda. Makanan yang dihidangkan istrinya pun tidak dimakan karena nafsu makannya telah sirna. Keesokan harinya Abu Nawas melihat banyak lalat-lalat mulai menyerbu makanannya, yang sudah mulai basi. Begitu melihat lalat-lalat itu berterbangan, Abu Nawas tiba-tiba saja tertawa riang seolah mendapatkan ide. "Tolong ambilkan kain penutup untuk makananku dan sebatang besi," kata Abu Nawas kepada istrinya. Dengan wajah berseri-seri Abu Nawas berangkat menuju istana. Setiba di istana, Abu Nawas membungkuk memberi hormat kepada Raja Harun. Raja Harun terkejut atas kedatangan Abu Nawas di hadapan para menterinya. Raja Harun pun mempersilahkan Abu Nawas untuk menghadap. "Ampun tuanku, hamba menghadap tuanku Baginda hanya untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tidak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dan berani memakan makanan hamba," lapor Abu Nawas. "Siapakah tamu-tamu tak diundang itu wahai Abu Nawas?" tanya Baginda dengan bijaksana. "Lalat-lalat ini tuanku," jawab Abu Nawas sambil membuka penutup piringnya.
Kepada siapa lagi kalau bukan kepada Paduka junjungan hamba, hamba mengadukan perlakuan yang tidak adil ini, lanjut Abu Nawas. Lalu, keadilan seperti apa yang engkau inginkan dariku? Tanya Baginda Raja penasaran. Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari Baginda sendiri agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat yang nakal itu, jawab Abu Nawas memulai muslihatnya. Akhirnya Raja Harun dengan terpaksa membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas untuk memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Setelah mendapat izin tertulis itu, Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat di piringnya. Setelah mendapat izin tertulis itu, Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat di piringnya hingga mereka terbang dan hinggap di sana-sini. Dengan menggunakan tongkat besi yang dibawanya dari rumah, Abu Nawas mulai mengejar dan memukuli lalat-lalat itu. Ketika hinggap di kaca, Abu Nawas dengan tenang dan leluasa memukul kaca itu hingga pecah. Kemudian vas bunganan indah milik sang raja juga ikut terkena pukul dan pecah. Akhirnya, hanya dalam beberapa menit saja seluruh perabot istana hancur berkeping-keping. Raja Harun tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyadari kekeliruannya yang telah dilakukan terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Setelah merasa puas, Abu Nawas mohon diri. Barang-barang kesayangan Raja Harun banyak yang hancur. Bukan cuma itu saja, Raja juga menanggung rasa malu. Kini dia sadar betapa kelirunya telah berbuat semena-mena kepada Abu Nawas.